keinginanmu kendor dalam hal apa? Dalam pelayanan. Jangan engkau menjadi kendor dalam pelayanan, tetapi dikatakan rohmu harus menyala-nyala. Jadi untuk pekerjaan Tuhan, siapapun kita, entah saudara punya pekerjaan sekuler, tukang ojek kah, guru kah, PNS yang lain kah, kerja di kantor kah, wira swasta, karyawan apapun, saudara yang terkasih, ingat baik-baik, kita punya pekerjaan yang tidak boleh kita lupakan sebagai bagian daripada kita menyatakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu melayani Tuhan. Sebagaimana saudara melayani dunia ini dengan all out, dengan luar biasa, maka untuk Tuhan yang memberikan kemurahannya kepada saudara dan saya, Anda dan saya harus lebih menyala-nyala, tabakar, menyala-nyala untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan izinkan kami kembali boleh ada dalam persekutuan Bahtera untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan segala kemurahan-Mu Engkau telah buat di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam jam pemberitaan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang ambil alih atas seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan di kesempatan yang luar biasa ini kami boleh diberkati oleh Tuhan dengan setiap bagian apa yang menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun kondisi saat ini listrik sedang padam, tapi kami tahu bahwa Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Pakailah suara hamba-Mu untuk dapat menjangkau setiap pribadi lepas pribadi, meskipun tanpa atau tidak menggunakan sound, tidak menggunakan mic, tapi Tuhan tolong supaya jangan sampai satu pun dilewatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa, kami tahu Tuhan, kami mungkin sebagian mengalami kesulitan dalam membaca firman karena mungkin keadaan yang gelap, tetapi Tuhan tolong kami sehingga telinga pendengaran kami terfokus, sehingga waktu kebenaran disampaikan itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan boleh kembali membuat listrik ini hidup, dan kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami serahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Allah ambil alih sepenuhnya dalam pengurapan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Semua kita yang rindu firman Tuhan, sama-sama kita berkata Amin. Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat kita semua. Sore hari ini kita diizinkan Tuhan untuk kembali berjumpa di persekutuan doa Bahtera. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi berkat firman Tuhan. Saya sebelum akan menyampaikan kebenaran ini, supaya saya mudah kelihatan. Baik, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan ini hari bagi saya spesial. Karena ada 3 orang ulang tahun memang ya, saudara. Ini kayaknya habis ini kita makan kue ulang tahun luar biasa. Terima kasih buat kehadiran bapak dan ibu saudara semua yang sudah berulang tahun. Selamat ulang tahun, umur panjang Om Debri ya, juga Mama Mei. Tuhan berkati Kakak Maya, Tuhan berkati umur panjang dan terus dipakai oleh Tuhan. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau berbicara soal pelayanan sejati pada kesempatan ini. Saya ajak kita untuk memperhatikan kitab Roma pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Saudaraku yang terkasih, akan menjadi bagian daripada sorotan khotbah pada kesempatan sore hari ini.
Khotbah sore hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan pada hari Rabu kemarin di persekutuan doa Alfa Omega. Ya, saudara, saya berjanji bahwa hari ini saya melanjutkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita di persekutuan doa Alfa Omega. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersaut-sautan. Bapak mama saudara yang bisa membaca, yang tidak bisa ya dengarkan saja. Saudaraku, kita akan bersaut-sautan. Saya lebih dulu. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pertumbuhan, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan perikop ini atau bagian firman Tuhan ini saudara, kita mulai dengan ayat yang pertama. Di sana dikatakan, oleh karena kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu saudara-saudaraku. Nah saudara, ini berarti rentetan daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dalam perikop ini adalah Paulus sedang berbicara dalam konteks orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Saya sudah menyampaikan waktu kita ada di persekutuan doa Alfa Omega bahwa ada dua jenis kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah kemurahan Tuhan secara universal. Apa itu kemurahan Tuhan secara universal? Kemurahan Tuhan universal itu berupa kemurahan Tuhan yang bisa dinikmati atau dapat kelihatan. Beri dulu tepuk tangan lagi. Baik, maka ini lampu bisa diambil. Saya pakai mic. Ya, kita tunggu sedikit. Mati lagi. Oke. Dia kasih takuju kita kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kemurahan Tuhan secara universal, saya kembali. Kemurahan Tuhan secara universal adalah kemurahan Tuhan yang bersifat kelihatan atau sesuatu yang bentuknya adalah berupa berkat-berkat secara jasmani. Kenapa saudara saya sebut kemurahan Tuhan secara universal? Karena kalau bicara soal kemurahan Tuhan secara universal, ini dialami oleh semua orang, baik itu yang percaya bahkan juga yang tidak percaya. Saya berikan contoh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu matahari terbit pada pagi hari, saudaraku, matahari itu tidak terbit hanya untuk orang Kristen. Tidak hanya untuk orang yang rajin gereja. Tidak hanya untuk orang yang saudara setia dengan Tuhan. Tapi matahari itu terbit untuk semua orang. Entah dia Kristen, entah dia non-Kristen, entah dia rajin gereja, entah dia pemalas gereja. Saudaraku, dia bisa mengalami kemurahan Tuhan secara universal, yaitu berupa terbitnya matahari. Saudara, hujan juga begitu. Waktu curah hujan diberikan, saudaraku, di daerah Mantasi sini, saudara, itu tidak hanya untuk keluarga-keluarga yang setia atau orang-orang yang ada di
persekutuan doa baktera saja, tapi semua orang yang ada di Mantasi, entah dia saudaraku tergabung dalam persekutuan ini, entah dia orang Kristen, entah dia bukan orang Kristen, curah hujan itu turun sama kepada dia juga. Amin. Itulah kemurahan Tuhan secara universal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada orang sakit lalu disembuhkan, itu juga bukan hanya kita orang Kristen, saudara. Orang non-Kristen pun, saudara, orang yang malas gereja pun kadang-kadang dong sakit, dong juga disembuhkan juga. Ya, terus saudara, ya, dong kekurangan dicukupkan juga oleh Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan, tetapi universal. Berkat-berkat jasmani itu berlaku secara umum bagi semua orang. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemurahan Tuhan jenis yang kedua adalah kemurahan Tuhan yang spesifik, yang tidak diberikan kepada semua orang, yang sangat khusus, yang sangat spesial. Nah, inilah yang Paulus bicarakan di dalam Roma pasal 12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tunjukkan dulu ayat-ayat yang sebelumnya dari saudaraku Roma kitab Roma yang bicara tentang bagaimana Tuhan itu menyatakan kemurahannya buat kita sekalian. Ini kemurahan yang spesial, kemurahan yang khusus. Saya minta nanti ada yang membantu saya membaca teks ini, karena LCD juga tidak menyala, jadi kita mohon bantuannya supaya kita bisa menemukan ayat-ayat ini lebih cepat. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 lebih dulu hingga ayat yang ke-26. Minta tolong satu orang membacakan teks ini. Kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-21 mulai. Silakan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sampai situ. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas sekali kita menemukan di dalam teks ini bicara tentang kemurahan Allah. Kenapa saudaraku? Perhatikan dengan jelas ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, semoga dia tidak prank kita. Karena PLN sekarang biasa prank-prankan ya, saudara. Saya tunggu. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita ini semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di ayat 24 di situ dikatakan oleh kasih karunia. Jelas ini saudara bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia atau oleh karena kemurahan kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma di dalam penebusan Kristus Yesus. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan kemurahan Allah secara spesifik atau secara khusus. Kemurahan Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Ayat 22, perhatikan. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi siapa? Semua orang yang percaya. Jadi kalau tidak percaya, kemurahan Allah yang spesifik itu Anda tidak dapat. Meskipun Anda dapat hujan yang sama, Anda mendapatkan matahari yang sama,
Anda dapat kesembuhan yang sama, Anda dapat berkat-berkat jasmani yang sama, Anda dapat kebutuhan-kebutuhan jasmani yang sama. Tetapi kalau saudara tidak beriman kepada Kristus, maka saudara tidak mengalami kemurahan Allah yang spesial itu. Tapi sekali lagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini bersyukur karena kita beriman kepada Tuhan. Karena orang yang beriman bukan hanya saja mengalami kemurahan universal, tapi mereka mengalami kemurahan yang spesifik, yaitu penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, berarti orang kalau di luar Kristen dia pasti masuk neraka? Saya bilang jangankan di luar Kristen, di dalam Kristen pun kalau dia tidak beriman masuk neraka. Apalagi di luar Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang jelas-jelas tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Anda mau selamat dari mana? Ya saudara, karena keselamatan itu kemurahan Allah. Keselamatan, penebusan itu kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Allah tidak ada seorang pun yang lepas dari yang namanya dosa. Nah karena itu kita bersyukur itu kemurahan Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 8. Masih dalam konteks kemurahan Tuhan, spesial atau khusus. Mari dibacakan buat kita Roma 5 ayat 8. Silakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena Kristus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Ini kemurahan Allah, saudaraku. Jadi bukan karena kita buat baik, bukan karena jasa kita, bukan karena andil kita, tapi semata-mata karena kemurahan Allah saja saudara dan saya mengalami penebusan. Ini adalah saudara dasar fondasi kekristenan yang tidak boleh goyah. Amin. Jadi kalau masih ada orang Kristen merasa berjasa dengan dia pun hidup, itu Kristen yang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Atau dengan kata lain, Anda seolah-olah merendahkan kematian, kebangkitan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab kalau kita menghargai kemurahan Tuhan, kita sadar benar, ternyata saya bisa diselamatkan, saya bisa menjadi orang Kristen, saya bisa masuk surga. Itu bukan karena saya, semua karena kemurahan Allah. Ini kemurahan spesial. Satu ayat lagi, masih dalam kitab Roma pasal 8. Perhatikan ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 8 ayat 15-17. Oke jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara lihat, kita diterima sebagai anak. Tadinya kita bukan siapa-siapa, tapi karena kemurahan Tuhan, Anda dan saya diangkat menjadi anak. Kita boleh menjadi ahli waris. Nah, ini kemurahan Tuhan yang spesial. Ini khusus, ini spesifik, tidak berlaku umum, saudara. Nah, Paulus memberi nasihat kepada orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan itu dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Saudara, inti daripada nasihat Paulus itu ada 3. Yang pertama yang saya sudah bahas di dalam pertemuan kita di Alfa Omega, bahwa orang-orang yang menyadari kemurahan Allah, mereka akan hidup di dalam ibadah yang sejati. Saya ulang lagi, mereka akan hidup di dalam ibadah yang sejati. Dalam khotbah saya di Alfa Omega saya sudah menyampaikan, ibadah yang sejati itu punya 2 ciri khusus. Yang pertama sudah terlihat dari motivasi orang itu beribadah. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, orang yang ibadah sejati itu dilihat daripada relasi ketika dia membangun hubungan, baik itu secara horizontal dengan sesama, bahkan secara vertikal dengan Tuhan. Itu bukti dari ibadah sejati.
Nah, orang-orang yang saudara melakukan ini hanya orang-orang yang hidup dalam kemurahan Allah. Di luar dari hidup dalam kemurahan Tuhan, dia tidak mungkin bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai bentuk dan ibadah yang sejati. Impossible itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kecuali dia betul-betul rasa kemurahan Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, saya tidak usah ulang pembahasan saya yang pertama ini karena cukup panjang lebar. Saya kemarin download dari Facebooknya Alpha Omega, saudara yang terkasih, lalu saya potong. Itu kurang lebih 1 jam 15 menit saya berkhotbah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti isinya cukup padat dan saya tidak perlu ulang lagi. Kalau saudara yang mau dengar, nanti saudara ikuti saja itu Facebook Alpha Omega dan lihatlah khotbah di situ. Saya juga akan unggah di YouTube, tapi belum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya masih edit untuk menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ketiga. Yang kedua saya sempat sentil saudaraku di dalam khotbah itu, maka saya tidak mau bicara lagi. Karena yang kedua, orang yang saudaraku mengalami kemurahan Tuhan itu pasti mengalami yang namanya pertobatan sejati. Ya, ayat 2 khusus. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna. Saudara, itu jelas di ayat yang kedua, dan itu menunjuk kepada pertobatan sejati. Jadi orang kalau rasakan kemurahan Tuhan, orang kalau rasa bagaimana Tuhan selamatkan dia dari lumpur dosa, dia yang hina dina, dia yang sebenarnya harus buang di neraka, tapi Tuhan pilih dia, Tuhan pungut dia jadi anak Allah, maka itu orang pasti hidup bukan bertobat kumat, tapi dia akan bertobat dan bertobatnya sejati betul-betul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu kalau dia betul rasa kemurahan Tuhan. Nah itu adalah bagian kedua dari orang yang melihat kemurahan Allah. Jadi pertobatan sejati, ibadah sejati. Hari ini kita lihat ketiga, pelayanan sejati. Jadi saudara, bukan hanya ibadah kita yang sejati, ya, bukan hanya juga pertobatan kita yang sejati. Paulus kemudian menguraikan panjang lebar dari ayat 3 sampai dengan ayat 8 dari teks yang tadi kita sudah baca. Jelas Paulus berbicara tentang orang-orang yang memberi dirinya, atau saudaraku mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Untuk menjadi pelayan dan hamba-hamba Tuhan, saudara, itu ada dua. Ada hamba Tuhan yang memang saudara secara full timer, atau orang-orang yang diberi jawatan khusus. Ada 5 jawatan di dalam Alkitab. Kalau saudara periksa dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 mulai, kita menemukan ada 5 jawatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja. Yang pertama disebut nabi, yang kedua disebut rasul, yang ketiga disebut saudara gembala, yang keempat disebut saudara penginjil, yang kelima disebut guru. Nah ini adalah 5 jawatan khusus. Guru dalam hal ini adalah guru teologi, atau saudaraku orang yang mengajar khusus Alkitab. Nah, jadi ini 5 jawatan yang Tuhan berikan secara khusus. Tetapi kalau kita bicara soal menjadi hamba Tuhan secara umum, maka siapapun dia yang menjadi orang Kristen, siapapun dia yang telah mengalami kemurahan Allah, siapapun dia yang telah ditebus dengan darah Kristus, entah dia sekolah Alkitab, entah dia tidak sekolah Alkitab, entah dia pendeta, entah dia bukan pendeta, majelis ataupun bukan majelis, dia semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Makanya tadi Om Jeffrey bilang saya hamba Tuhan. Haleluya ya sudah. Ya, meskipun Om Jeffrey sekolah teologi atau soalnya itu tamat SDLB, tapi beliau hamba Tuhan juga. Ya sudah, jadi kita semua hamba Tuhan. Ada amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi ada hamba Tuhan yang khusus. Tadi saya sebut ada 5 jawatan. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini penting untuk kita sama-sama mengerti. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir soal pelayanan itu hanya kepada 5 jawatan ini, saudara.
Mereka berpikir hanya rasul, hanya nabi, hanya penginjil, hanya guru, hanya gembala yang boleh melayani Tuhan. Lalu yang lain lipat tangan, ongkang-ongkang kaki. Hanya saudaraku tahu bilang saya terima berkat. Itu saudara Anda keliru. Sebab orang Kristen yang mengalami kemurahan Allah, orang Kristen yang mengalami penebusan, orang Kristen yang mengalami kemurahan spesifik yang khusus, saudaraku, dia tahu bahwa hidupnya harus diberikan menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai apapun itu. Karena itu di ayat 3 sampai ayat 8 Anda lihat rentetannya banyak. Tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita mesti sadari dulu, ya, sehingga kita tidak boleh lupa akan identitas kita ini, saudara, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan Paulus minta kepada orang-orang yang terima surat Roma ini supaya mereka melayani dengan sungguh-sungguh dengan roh yang menyala-nyala. Mari kita lihat ayat 11. Kitab Roma 12 ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mari kita baca teks itu. Ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor dalam hal apa? Dalam pelayanan. Jangan engkau menjadi kendor dalam pelayanan, tetapi dikatakan rohmu harus menyala-nyala. Jadi untuk pekerjaan Tuhan, siapapun kita, entah saudara punya pekerjaan sekuler, tukang ojek kah, guru kah, PNS yang lain kah, kerja di kantor kah, wira swasta, karyawan apapun, saudara yang terkasih, ingat baik-baik, kita punya pekerjaan yang tidak boleh kita lupakan sebagai bagian daripada kita menyatakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu melayani Tuhan. Sebagaimana saudara melayani dunia ini dengan all out, dengan luar biasa, maka untuk Tuhan yang memberikan kemurahannya kepada saudara dan saya, Anda dan saya harus lebih menyala-nyala, tabakar, menyala-nyala untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, dorong gerobak sarajin. Amin. Apalagi melayani Tuhan. Amin. Tukang ojek rajin, ya, apalagi melayani Tuhan. Amin. Saudara, mengajar anak-anak di sekolah rajin, apalagi melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Itu tanda Anda dan saya tahu kemurahan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau saudara malas-malas, rohnya padam, ya, itu perlu dipertanyakan. Ini orang ini rasa kemurahan Tuhan kosong. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan berbagi buat kita semua dari teks Alkitab yang tadi kita baca, Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8, tentang ciri-ciri orang yang saudaraku melayani sebagai bentuk dia merasakan kemurahan Tuhan. Apa ciri-cirinya? Kita temukan di dalam ayat-ayat ini. Kenapa orang itu, saudaraku, bisa melakukan pelayanan sejati atau sungguh-sungguh melayani dengan pelayanan sejati? Dilihat dari apa? Saudara, yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang ketiga secara khusus. Kitab Roma pasal 12 ayat 3, saya baca ulang. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya mau, saudaraku yang terkasih, kita memperhatikan kalimat di dalam ayat yang ketiga itu, kata berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu. Kalimat ini penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Pelayanan yang kita lakukan hari ini itu juga atas kasih karunia Allah. Itu atas anugerah Tuhan. Jadi saudara lihat baik-baik ini ya, saudara.
Jadi kita selamat itu kemurahan Tuhan. Lalu saudaraku, kita ditebus itu karena kemurahan Tuhan. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya, Roma 3:21-26, Roma 8, saudara. Lalu saudaraku, sekarang ingat baik-baik, ternyata bukan hanya saja dia kita kasih karunia penebusan, keselamatan di dalam Kristus, tetapi dia juga kemudian memberikan kasih karunia kepada kita untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, sederhananya begini. Saya anggap saja punya perusahaan besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya panggil Anda. Waktu saya panggil Anda datang ke tempat saya, saudara, saya kasih Anda uang. Uangnya 100 juta. Sedikit atau banyak? Banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 100 juta. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya uang 100 juta. Ya. Setelah saya saudaraku kasih saudara uang 100 juta, lalu kemudian begini saya bilang sama saudara, ya, yang terima uang 100 juta. Saya punya tawaran kedua buat kamu. Kamu mau enggak? Lalu kamu tanya, ya sudah, minta maaf Pak, tawarannya apa? Saya ini sekarang lagi butuh seorang manajer di perusahaan saya. Apa kamu bersedia? Kira-kira saudara bilang saya tidak bersedia atau saudara mau bersedia? Bersedia. Lalu saya bukan hanya bilang, bukan hanya manajer loh, ya. Nanti kamu punya bawahan itu sekitar ada 1000 orang. Ya saudara, suka kasih uang 100 juta, angkat jadi manajer lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hanya orang bodoh saja yang menolak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Anda punya alasan, Pak, saya ini tidak lulusan apa-apa, akuntansi 0 Pak, tidak tahu apa-apa, saya pembukuan. Saya bilang, kamu gak usah khawatir, kamu biar buta huruf, tamat SDLB, ya, tapi saya mau kamu jadi manajer. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira kamu masih tolak? Saudara yang terkasih, itu sama kayak Musa. Musa itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah demikian? Tuhan bukan hanya saja saudaraku menyelamatkan dia, tapi Tuhan pilih dia untuk pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi waktu Tuhan pilih dia masih ngoceh terlalu banyak. Dia bilang, Tuhan, aku ini berat lidah, aku tidak bisa berkata-kata. Tuhan bilang, sudah, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya saudara. Oh, oke, kalau begitu saudara. Tapi nanti dia alasan lagi saudara. Nanti aduh, karena kalau saya pergi, saya pernah bunuh orang di sana. Nanti dong rame-rame keroyok saya. Sudah, kau aman, saya pokoknya nanti saya lakukan segala sesuatu. Sudah, Tuhan kepaksa harus melayani, Kamu bukan hanya saja sekadar menerima anugerah Tuhan. Kamu bukan hanya sekadar diselamatkan, tapi kamu harus memberi hidupmu melayani pekerjaan Tuhan. Amen. Tidak ada alasan. Nah, itu juga saudara yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwa Tuhan bukan hanya mau bawa kita ke sorga, tapi Dia menempatkan saudara dan saya menjadi alat-alatnya, manajer-manajernya di dunia ini untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Bilang samping kiri kanan, jelek-jelek begini manajernya Tuhan. Haleluya. Ya saudara. Jadi saudara luar biasa. Saya pakai kata manajer, tapi bahasa Alkitab lebih pakai kata yang keren. Disebut saudara dan saya adalah duta-duta kerajaan Allah. Amin. Wah, kita ini duta-duta semua kerajaan Tuhan. Jadi kalau orang menolak ini kasih karunia, itulah orang-orang yang tidak mau melayani Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak mau memberi hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur dong, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meski ada banyak orang lebih pintar dari saudara, ada banyak orang lebih ganteng dari saudara, ada banyak orang lebih kaya dari saudara, ada banyak orang yang lebih luar biasa dari saudara, tapi Tuhan pilih saudara untuk menjadi alat di tangannya. Itu kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya khotbah di Sikumana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Lalu mama tua ini bersaksi sama saya. Waktu pelantikan Bupati Sumba Barat Daya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mama tua diundang untuk pergi ke sana. Naik pesawat PP, saudaraku, tidur di rumah jabatan, duduk saudaraku meja sederet dengan semua petinggi-petinggi di Sumba Barat Daya. Waktu saudaraku dia duduk, dia renungkan, aduh beta ini tamat SD Jusonde. Betul, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi itulah kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan bisa memakai siapa saja. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita menyadari akan kemurahan Tuhan dan kita tahu ini semua kasih karunia ini Tuhan beri untuk saya ada di dalam bendang pekerjaan Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang boleh merasa hebat. Amin. Tidak boleh ada seorang pun yang merasa luar biasa. Makanya itu ayat memberikan penekanan kepada kita. Kalimat selanjutnya diperhatikan. Janganlah kamu memikirkan 1, 2, 3 kencang Hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Amin. Ini hal penting karena ini adalah kasih karunia Allah. Ini adalah kepercayaan Tuhan. Maka jangan merasa hebat. Kata yang tadi dipakai berpikir lebih tinggi itu dipakai kata huperchronein dalam bahasa Yunani, yang artinya tidak merasa hebat, tidak merasa penting, tidak merasa yang superior. Kalau bukan beta, sudah bisa. Ada amin? Ingat baik-baik itu. Karena ada orang suka pukul dada. Dia bilang kalau bukan beta di itu pede, dong sumati lama. Lu siapa? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagian yang punya karunia berkata, kalau bukan beta yang tumpang tangan. Saudara, itu tuh karena beta yang tumpang tangan. Saudara, dia berdiri bersaksi di mana-mana. Dia bilang, kamu tahu tidak? Ya, Gubernur Lakalena itu, dia jadi itu karena ini. Itu tuh orang yang tidak menyadari kasih kemurahan Tuhan. Orang kalau menyadari ini, makanya saya mulai dari berdasarkan kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak ada yang bisa pukul dada. Tidak ada. Saudara, itu ciri pelayanan yang sejati. Jadi saudara, kalau saya kasih kesimpulan, yang pertama, pelayanan sejati itu dilihat dari sikap hati kita, bukan dari talenta saudara, bukan dari hebatnya saudara, tapi sikap hatimu. Kau khotbahnya luar biasa, tapi sikap hatimu sombong, rasa diri hebat, rasa diri lebih luar biasa, superior dari orang lain, maka kau bukan pelayan Tuhan yang sejati. Dengar baik ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pimpin pujian luar biasa, singers luar biasa, main musik luar biasa. Tapi kalau saudara merasa hebat dan saudara rasa itu karena saudara dan tidak ada orang yang lebih hebat dari saudara, maka Anda bukan pelayan Tuhan sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat itu baik-baik. Ya. Karena Tuhan berikan kepada kita itu kesempatan dan karunia hanya karena kasih karunia Allah. Bersyukurlah. Kalau Tuhan pakai saudara lebih dari si A, si B, si C, bersyukur. Tapi itu bukan buat lalu saudara merasa diri hebat. Jangan. Itu ayat berikan warning jelas kepada kita. Jadi pelayanan sejati itu selalu diawali dengan sikap hati yang menyadari bahwa semua hanya karena kasih karunia Allah. Sikap hati yang menyadari kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bisa dipercaya untuk berdiri hari ini semua karena kasih karunia Allah. Bukan karena saya pendeta terkenal, bukan karena saya pendeta viral, bukan karena saya pendeta yang punya karunia lebih dari pendeta lain, bukan karena saya pendeta yang pimpin jemaat banyak,
bukan karena saya pendeta yang fasih lidah. No, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kalau saudara belajar kitab suci dengan jelas, orang-orang yang menyadari kasih karunia Allah, ketika dia melakukan segala sesuatu, dia akan berkata, aku hanya hamba yang tidak berguna. Aku bukan siapa-siapa, hanya Tuhan saja yang luar biasa di dalam hidup kita sekalian. Amin. Ini penting, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi itulah pelayan Tuhan yang sejati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, selain saudara dia tidak akan merasa hebat, ya, kalimat selanjutnya yang kita perhatikan dari sikap hati yang masih saya bicarakan Roma 12 ayat 3. Saudara, selain ada kata tadi, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, ada kalimat selanjutnya, tetapi, mari kita sama-sama baca itu kalimat 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Nah, ini kalimat yang penting, saudara. Berpikir begitu rupa itu dipakai kata sopronein dalam bahasa Yunani. Kata sopronein itu berarti bijaksana dan dapat menguasai diri. Ya, saudara. Jadi semua pelayan-pelayan yang sejati, orang yang melayani Tuhan sebagai pelayan sejati, itu adalah orang-orang yang sopronein, orang-orang yang bisa menguasai diri dengan baik, yang bisa menjaga keseimbangan di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Jadi Anda kalau jadi pelayan Tuhan, ingat, waduh, saya dipercaya Tuhan, jadi saya tidak boleh semau saya nih, ya. Mesti kuasai diri dong, ya. Kuasai diri itu berkaitan erat dengan ketaatan dan ketundukan kita kepada Kristus sebagai kepala gereja, sebagai pemilik pelayanan, sebagai bos besar kita, direktur, pemilik dari pelayanan ini. Saudara, jadi saya bisa suka-suka beta, mau beta, gara-gara Tuhan angkat beta jadi duta besar kerajaan Allah, gara-gara Tuhan angkat beta jadi manajernya Allah, lalu kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beta mulai rasa diri hebat, beta atur diri sendiri, beta bikin beta pun program sendiri, dan Tuhan beta lupakan. Itu orang yang tidak soprenein atau tidak bisa menguasai diri. Dan itu kita lihat banyak yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak mulai tunduk dan taat, gara-gara rasa mulai banyak pengikut, gara-gara rasa mulai orang banyak yang sanjung, akhirnya dia sudah tidak tunduk kepada kebenaran. Waduh, itu pelayan yang sial betul-betul di mata Tuhan. Lihat Paulus bilang begini, Galatia 1 ayat 10. Kitab Galatia pasal 1 ayat 10 dibacakan buat kita semua. Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau orang melayani, dia cari sudah kesenangan manusia, maka dia tidak bisa menguasai dirinya. Apa yang dia suka, apa yang orang lain suka, itu yang nanti dia ikut, bukan apa yang Tuhan suka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah pelayanan yang sekali lagi tidak sejati. Maka anak-anak Tuhan, saya beri penekanan ini buat kita semua. Jadi sikap hati ini menjadi penting, ya. Kalau kita mau melihat pelayanan yang kita lakukan ini betul-betul pelayanan sejati, saya ulang, dua hal ini penting dalam sikap hati. Yang pertama, tidak boleh rasa diri hebat. Yang kedua, mesti bisa penguasaan diri, kendalikan diri. Meskipun saudaraku ada hal-hal yang bisa membuat kita mulai tidak terkontrol, mulai dapat atur diri sendiri karena punya power, punya kekuasaan, punya kedudukan, punya otoritas. Tapi dengar baik-baik, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ditetapkan Tuhan, kita mesti belajar dari apa yang Paulus katakan ini. Aku bukan mencari kesukaan manusia, tapi aku mencari kesukaan Allah. Penguasaan diri harus tetap menjadi bagian atas hidup kita sekalian. Itu hal yang kita tidak boleh lupakan. Yang kedua, saudara yang terkasih, bicara soal ciri pelayan yang sejati. Yang satu, ingat, sikap hati. Sikap hati ada dua. Jangan rasa diri hebat, itu kuncinya. Yang kedua, kuasai diri. Kedua sekarang, kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 4 hingga ayat 5.
Saya ajak Bapak Mama, Bapak Saudara semua baca teks ini, ayat 4 hingga ayat yang kelima dari kitab Roma 12. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat 6 sampai ayat 8. Ya, ini penjelasan dari rincian ayat yang ke-4 dan ayat 5. Ya, dibacakan dulu ayat 6 sampai ayat 8 buat kita. Silakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yang kedua, pelayanan sejati itu, saudara, kalau kita baca tadi itu jelas ada bagian-bagian. Kalau saudara ada bagian-bagian, maka ini sebenarnya menunjukkan suatu kelengkapan. Ya saudara, jadi bukan menunjukkan kepada suatu perbedaan. Saya ulang kalimat saya. Saudara, kalau kita melihat saudara terkasih di dalam Tuhan, ada jenis ini, ada yang bernubuat, ada yang memimpin, ada yang saudaraku tadi dikatakan apa? Mengajar, menasehati, memberi, menunjukkan kemurahan, melayani. Itu sebenarnya tidak boleh dilihat dari kacamata perbedaan, tapi mesti ada dan saya lihat dari kacamata melengkapi. Jadi Tuhan pakai berbeda-beda dengan satu tujuan, sudah untuk melengkapi, bukan buat supaya ada terjadi perbedaan, bukan buat supaya ada konflik, bukan buat supaya ada perpecahan, bukan buat supaya satu rasa diri lebih baik dan orang lain yang lain tidak baik. Bukan, saudara yang terkasih dalam. Tetapi ini bicara soal kelengkapan. Jadi pelayanan sejati, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah orang-orang yang menyadari bahwa sebagai tubuh Kristus, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kacamata ini juga yang harus dipakai oleh orang Kristen. Kalau melihat denominasi gereja banyak, ada Pantekosta, ada GSCA, ada GBI, ada gereja Baptis, ada Gemit, ada gereja Maluku, ada gereja Toraja, ada gereja Batak, ada gereja TTP, pokoknya terlalu banyak. Anda tidak boleh melihat dalam perbedaan, tapi dalam kelengkapan, maka otakmu akan jadi banyak. Amin. Tapi kalau lihat dalam perbedaan, nanti satu hina satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelompok karismatik akan berkata, gereja itu tidak ada Roh Kudus, makanya semua di dalam gereja itu kayak orang mati. Itu saudara. Kelompok yang saudaraku, gereja-gereja Presbyterian, Protestan, akan melihat kelompok karismatik sebagai ini kelompok-kelompok kurang ajar. Saudara, dong ibadat sama ke pesta pora. Sebentar dong angkat tangan, rentangkan tangan, ya sudah lencang depan, ya sudah. Saudara lihat, karena mereka melihat dalam bentuk perbedaan. Coba lihat dalam bentuk kelengkapan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, Tuhan itu maha kreatif loh. Ya. Jadi kalau Tuhan pakai cuma satu cara, itu tidak lengkap, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba saudara bayangkan, di dunia ini Tuhan ciptakan hanya laki-laki saja. Lengkap tidak? Tidak lengkap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus ada wanita, baru bisa lengkap. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Tuhan ciptakan Adam sendirian, sudah ada semua binatang, tapi masih kurang karena belum ada Hawa. Maka harus ada Hawa dulu baru lengkap.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi hidup ini harus dilihat dari sisi kelengkapan, bukan dari sisi perbedaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ya. Saya kurang paham ya, mur dengan baut itu bedanya. Tapi ya baut itu mungkin yang panjang ya. Mur itu yang kasih masuk gitu ya, saudara. Nah itu kalau dia membentuk sama, itu tidak bisa kancing apa-apa. Saudara, harus ada saling perbedaan dulu, baru bisa dilengkapi. Karena Tuhan, kadang-kadang kita ini mau sama semua, tidak bisa. Justru kalau sama semua kita bakal tiap hari. Maka harus beda supaya kita saling melengkapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ya susah. Maka lihatlah bukan sesuatu perbedaan, tapi lihatlah sebagai satu kelengkapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah pelayanan yang sejati. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada orang yang sekali lagi merasa dirinya paling superior. Tidak akan ada. Karena semua saling melengkapi satu dengan yang lain, membutuhkan teamwork, kerjasama. Ya. Semua membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan kalau kita semua yang hadir dalam persekutuan doa ini, ya, semuanya saudaraku punya karunia yang sama, yaitu karunia pimpin pujian. Maka yang ada itu akan saling menilai satu dengan yang lain. Begitu saudara satu WL, dia bilang begini, dia punya suara miring parah, sama dia paksa. Ya, padahal dia punya nyanyi itu apa kabar, miring juga. Keyboard re, dia sol, kan begitu, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan beri karunia berbeda. Ada bisa WL, ada yang hanya bisa saudaraku main musik, ada yang hanya bisa saudaraku menjalankan kolekte sama ke Kaleb. Ini menjalankan kolekte tiap kali. Ini bagian dari pelayanan nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kaleb tidak bisa WL, Kaleb tidak bisa saudaraku main musik, tapi Kaleb bisa saudaraku bawa kolekte. Itu bagian dari pelayanan. Saudara, ada orang yang Tuhan beri kasih karunia khusus, dia hanya bisa terima tamu. Saudara, iya, ada orang yang tidak bisa terima tamu loh. Jangan pikir terima tamu itu pelayanan sepele. Terima tamu itu pelayanan yang juga perlu kreativitas. Ada orang bisa tidak datang gereja gara-gara penerima tamu. Saudara terkasih, itu tanda bahwa dia tidak punya bakat jadi penerima tamu. Saudara, orang begitu masuk dia pemuka asa, sama kayak dia minum cuka sarjargen. Saudara bayangkan itu. Jadi selama menyanyi itu biar di gereja menyanyi lagu semangat, di kita pembuka bayangkan ini penerima tamu satu. Itu tanda bahwa dia sebenarnya tidak ada karunia terima tamu. Saudara yang terkasih dalam, meskipun hanya modal pegang tangan dan senyum, itu juga butuh, saudara. Ya. Jadi saudara lihat bagaimana Tuhan memakai kita dengan keberbedaan itu. Tuhan memakai kita dengan keberbedaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat dulu waktu saya memulai awal-awal pelayanan, saudara, saya ini bisa main musik juga, tapi tidak sehebat pemain musik. Kenapa? Karena saya kan belajar otodidak. Ya. Saya hanya tahu kunci G dan main transpose. Saudara bayangkan itu. Ya. Tapi saudara, karena waktu itu belum ada pemain musik, maka saya mesti rangkap khotbah main musik, khotbah main musik. Tapi setelah ada orang yang tahu main musik, saya mundur dong. Karena dia tidak pakai transpose, dia tahu mana kunci C, kunci D. Nah lu pita sosok bagi apa? Kasih dia. Lu minggir, karena itu sebenarnya bukan lu pembagian, orang lain pembagian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Satu mulai tahu, kita pikir dia datang untuk menjadi saingan kita. Tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia hadir untuk memberikan kelengkapan dalam pelayanan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Makanya kita tidak boleh merasa ada yang lebih, saudaraku, hebat. Saya ulang lagi. Lalu yang kedua, kita tidak boleh merasa diri sekali lagi bahwa karunia yang Tuhan beri itu sebagai bentuk perbedaan. Tidak. Tapi itu suatu kelengkapan yang Tuhan kasih sama kita. Ya, jadi kelengkapan itu kalau dinilai dengan baik, maka itu akan menjadi pelayanan sejati buat kita sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa ciri-ciri pelayanan sejati? Mari kita perhatikan khusus di ayat 8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, mari kita baca ayat 8 ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, garis bawahi beberapa kali ada kata melakukannya. Melakukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kata melakukannya ini menarik sekali, karena melakukan dalam teks ini bicara suatu tindakan yang didasari oleh suatu karakter. Ya, saudara. Jadi bukan tindakan-tindakan asal-asalan. Ini tindakan yang berkarakter. Makanya saudara, ketika dia katakan melakukan, itu selalu dilanjutkan dengan satu kalimat yang menunjuk kepada karakter. Melakukan dengan hati yang ikhlas, melakukannya dengan rajin, melakukannya dengan sukacita. Nah, hati yang ikhlas, rajin, sukacita itu karakter. Saudara, karakter yang datang dari mana? Ini karakter yang Tuhan berikan kepada kita. Karakter yang saudaraku Tuhan nyatakan kepada kita sebagai modal untuk kita mulai mengaplikasikan atau mengimplementasikan action tindakan kita di dalam melayani Tuhan. Kalau tidak ada di karakter, saudara terkasih dalam Tuhan, orang akan tidak mampu melakukan sesuatu sebagai pelayanan yang sejati. Karakter ini menjadi penting. Nah, yang pertama karakter yang Tuhan beri dikatakan dalam teks itu adalah saudara, hati yang ikhlas. Itu dipakai kata haplotes dalam bahasa Yunani. Coba sebut 1, 2, 3. Haplotes itu artinya saudaraku ada suatu ketulusan di dalam melayani tanpa memikirkan motivasi tersembunyi untuk mencari puji-pujian. Itu kata haplotes. Jadi kalau saya melayani dengan hati yang tulus ikhlas, saya tidak mengharapkan pujian dari manusia. Saya tidak mengharapkan tepuk tangan dari manusia. Saya tidak mengharapkan penghormatan dari manusia. Saya melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan hati yang berkarakter Kristus. Itulah hati yang Tuhan cari. Amin, saudara. Ya. Kenapa saya bicara ini, saudara? Saya pernah dapat informasi, ya, ada orang bakalai dalam rapat majelis. Karena dia penggelar dong lupa seru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia protes mati pun. Loh, itu berarti kita melayani cari pujian manusia, tidak dengan tulus hati. Saudara, di dalam pelayanan, ini tidak berarti bahwa saya menganggap sekolah kita ya S1, S2, S3. Kalau SMA itu orang kadang-kadang tidak hitung. Yang S1, semula S1, S2, S3 itu orang hitung. Saudara yang terkasih, itu bukan berarti saya merendahkan itu sekolah-sekolah, tidak. Tapi kita mesti ingat, di dalam pelayanan itu bukan sesuatu yang perlu ditonjolkan. Ya, saudara, itu bukan sesuatu yang perlu dinyatakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sekelompok orang tahu bahwa saya sudah menyelesaikan S2, tapi ada yang tidak tahu. Satu hari saya diminta ke KR satu tempat, dong pasang spanduk besar, baru gelar di belakang STH. Tidak apa-apa, saya tidak jadi soal. Tapi saudara, ada kemudian orang yang tahu bahwa saya adalah juga dosen, ya saudara, dan sudah pasti harus punya gelar S2, saudara. Lalu dia mulai datang dan dia bicara sama panitia. Suami sembarang, taruh orang Punau di depan, ya saudara. Lalu kemudian panitia datang dan minta maaf sama saya.
Saya bilang itu berlaku di dunia pendidikan. Ya, kalau surat-surat resmi ya harus taruh gelar itu sebagai tanda bukti bahwa memang saya juga orang yang punya kredibilitas untuk ada menjadi pengajar, saudara. Iya, tapi ini kan persoalannya dalam konteks melayani. Ya, saudara. Bila perlu tidak usah nama juga baik, tidak usah itu foto juga baik. Ada yang pernah minta saya foto, saya kasih foto, dia bilang, Pak Pendeta tidak ada foto lain kok. Karena itu foto terus yang saya lihat. Saya bilang penting apa itu foto? Yang penting saya muka belum berubah, itu yang paling penting. Tidak penting sebenarnya fotonya. Dan terkasih, karena kita ini sedang melayani Tuhan. Untuk apa? Supaya orang lihat kita muka di sana, supaya orang kenal kita, saudara. Ya, lalu kemudian kita jadi sombong. Jangan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya ingat foto yang saya sudah kasih ke orang itu satu-satunya foto yang saya foto baik mungkin, saudara. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena waktu itu saya mau dilantik. Ya. Jadi saudara waktu mau pelantikan itu ada banyak tukang foto. Jadi saudara saya pikir-pikir, saya foto dulu. Ya. 8 gaya kalau saya tidak salah waktu itu berapa ratus ribu kok ya di Bandung sana. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akhirnya bikinlah 8 gaya. Itu dari tahun 2009 itu foto. Nah saudara bayangkan sampai 2024 ini saya hanya kasih itu foto terus itu foto, dong bosan dia muka lagi. Ya sudah. Ya, dia bilang, kira Bapak ada foto lain. Saya bilang sudah taruh pi. Ya. Karena itu tidak terlalu penting. Karena jangan sampai kan hati manusia ini siapa tahu. Hati manusia ini tidak yang tahu. Termasuk saya hati juga. Alkitab bilang hati manusia itu licik. Anda bisa lihat di muka tulus ikhlas, mah di dalam. Sebab kita tahu. Maka kita juga sebagai orang yang masih sadar bahwa kita manusia, kita juga sakit hati. Dan sampai ini ada peluang untuk saya rasa diri hebat. Ini ada peluang untuk saya mencari pujian manusia. Kita mesti hati-hati itu. Saya selalu bilang yang tahu kita punya hati itu hanya 3. Saya, setan, dan Tuhan. Hanya 3. Saudara yang terkasih. Yang lain soal tahu. Maka kalau ketemu saya kontrol ketemu hati bahaya. Bahaya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, hak lotes itu penting. Karakter yang memiliki ketulusan. Jangan cari pujian sekali. Melayani itu harus dengan tulus ikhlas. Lakukan segala sesuatu bukan untuk cari pujian. Jangan, saudara. Ya, kalau saudara berbuat apapun, biarkanlah Tuhan yang dimuliakan dari seluruh pekerjaan kita. Amin. Yang kedua, saudara bicara soal karakter. Di situ dikatakan rajin. Ya toh? Tadi saudaraku, lakukanlah segala sesuatu itu dengan tulus ikhlas, lalu kemudian lakukanlah dengan rajin. Kata rajin dipakai kata spaude dalam bahasa Yunani. Sebut kata itu spaude. Spaude. Ya. Apa itu spaude? Artinya keseriusan dalam tugas atau pelayanan. Jadi kalau saudara melayani Tuhan itu mesti serius dong. Tidak boleh main-main. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan harus serius. Kemarin saya khotbah di salah satu ulang tahun persekutuan doa baru kemarin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, habis ending saya khotbah, saya singgung ini peristiwa yang lagi viral terjadi. Ada satu video yang diunggah di TikTok beberapa kemarin dulu apa saya nonton. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendeta yang menegur semua pemain musiknya. Ya, ini terjadi bukan di Indonesia, di luar negeri sana. Saya tidak tahu di negara apa, tapi kelihatan orangnya hitam-hitam, saudara, dan dia pakai bahasa Inggris, mungkin di Afrika kah, di Nigeria kah, saudara, atau Amerika, tidak tahu. Tapi dia tegur pemain musiknya waktu dia khotbah, dia maju khotbah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begitu dia maju, lalu saudara, pemain musik itu semua mundur di belakang dan WL singers, ya, keluar lewat pintu belakang. Ya. Rupanya keluar hilang. Nah ini bukan kebiasaan hanya di Amerika sana atau di mana yang saya bilang luar negeri. Di Indonesia juga banyak itu. Ya sudah, banyak sekali. Pemain musik tidak dengar firman. Jadi mereka hilang semua. Nah ini namanya tidak serius dalam melayani Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Mereka pikir mereka cuma datang main musik, lalu selesai mereka pergi.
Padahal saudara ingat, memainkan musik di tempat pelayanan itu berarti melayani Tuhan. Bukan melayani WL, bukan melayani singers. Jadi habis lu main musik, lu kabur hilang. Saudara yang terkasih dalam, begitu juga yang pimpin pujian, WL singers. Kita bukan melayani jemaat, kita bukan saudaraku mengisi ruang dalam ibadat, tapi kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Harus layani dengan serius, tuntaskan tugas pelayanan kita dengan rajin. Amin, saudara. Ini penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kalau serius ya tidak boleh main-main. Harus betul-betul sungguh-sungguh all out di dalam melayani Tuhan. Saya, saudara, kurang setuju kalau lagi khotbah lalu pemain musik main-main musik. Saudara, memangnya saya mau menyanyi? Nah, saudara, ada itu saudara, saya lihat di gereja-gereja tertentu waktu khotbah dok neng nong neng nong. Lama-lama kita mulai menyanyi. Saya misalnya 2 Korintus 7 ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa just. Kan jadi melo. Ngomong siapa ini? Tidak berguna. Ya, tidak perlu lu main musik karena saya bukan menyanyi. Saya lagi khotbah. Saya lihat itu orang unggah-unggah di YouTube, di TikTok. Baru kalau agak sedikit dia kan dia pasti tidak menikmati firman. Dia pasti tidak dengar firman. Sudah, karena main musik itu butuh konsentrasi. Lu otak mau tabagi ke mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu ingat baik-baik, anak-anak Tuhan. Jadi saya mau pesan buat kita semua, melayani Tuhan itu serius. Apa sah? Lakukan dengan keseriusan, dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya kutip beberapa ayat yang menulis kata spaude itu atau rajin itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ini ya. Saya baca dulu 2 Korintus pasal 8 ya. Mari kita perhatikan ayat itu. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 7 ya, minta tolong bacakan buat kita. Saudara yang terkasih, perhatikan kalimat ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Silakan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Saudara perhatikan ada kata kesungguhan spaude. Jadi jemaat Makedonia itu, mereka ketika memberikan, saudara, terlibat dalam pelayanan, mereka miskin. Saudara, mereka miskin, mereka ada dalam penderitaan. Kalau kita baca 2 Korintus 8 ayat 1-2, kita tahu jelas di situ. Tetapi ini jemaat bukan main-main. Meskipun saudara mereka miskin, tapi kalau pelayanan mereka sungguh-sungguh. Ada amin? Ya, pelayanan itu mesti sungguh-sungguh, tidak boleh main-main itu, saudara. Padahal mereka tidak orang-orang yang terbatas. Mereka ini tidak punya harta benda, tapi saudara, pengetahuan yang Tuhan kasih sama mereka sebagai kekayaan rohani, iman yang Tuhan kasih sama mereka, itu mereka pakai sungguh-sungguh, all out untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak main-main, serius sekali untuk melayani Tuhan, saudara. Makanya ini menjadi penting buat kita semua. Jadi pelayanan sejati itu, saya ulang, harus dilakukan. Yang pertama, ingat sikap hati kita. Itu ingat. Yang kedua, untuk kelengkapan, bukan untuk perbandingan atau perbedaan. Lalu yang ketiga, ingat baik-baik saudara, pelayanan sejati itu harus berkarakter. Karakternya sekali lagi, yang pertama adalah ketulusan hati. Yang kedua mesti rajin, saudara, atau serius, atau sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Lalu karakter yang ketiga, sukacita. Mari kita perhatikan, saudaraku, kata sukacita di dalam teks ini itu dipakai kata hilarotes dalam bahasa Yunani. Mari sama-sama sebut 1, 2, 3. Hilarotes. Apa itu hilarotes? Hilarotes itu bicara soal sukacita yang besar, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau orang melayani Tuhan,
sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, dia punya karakter yang namanya hilarotes, atau memiliki suatu sukacita, kegembiraan yang besar. Kenapa saudaraku yang terkasih harus punya sukacita yang besar? Karena otomatis waktu kita melayani Tuhan itu tidak bisa lepas dari yang namanya tantangan, persoalan, ya. Ada ujian, ada fitnahan, ada banyak sekali hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau saudara tidak punya sukacita yang besar, saudara pasti mundur di dalam pelayanan. Ya. Kalau saudara tidak punya sukacita yang besar, hilarotes itu, saudara yang terkasih, kita akan jadi orang yang mungkin akan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Karena saya ulang, pekerjaan Tuhan itu membutuhkan bukan hanya saja keseriusan kita, tetapi membutuhkan sukacita di dalam diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu orang lain ya, tetapi saya pernah ada pada masa-masa yang begitu sukar di dalam melayani Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak 2004 saya mulai datang ke Kota Kupang, mulai melayani pekerjaan Tuhan. Itu saudara, ada kemungkinan besar untuk saya bisa lari dari pelayanan, mundur dari pelayanan. Tapi kalau saya bisa bertahan sampai hari ini, itu karena sekali lagi ada sukacita besar yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sebab kalau tidak, saya dan istri lari lama, saudara. Apalagi saudara, waktu itu saya ini mesti jujur ya, namanya baru-baru pertama belajar Alkitab. Jadi saudara, saya belum terlalu banyak paham. Dan saya punya suatu ekstrim yang sangat luar biasa. Ekstrim yang saya bentuk di dalam pribadi saya dengan istri, itu adalah kalau kami sudah melayani Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh kerja apapun. Itu ekstrim yang saya buat dalam diri saya. Meskipun belakangan ini baru saya sadar itu salah. Maksud dalam arti salah ini, ya saudara, dalam tanda kutip ya, salah maksudnya adalah saya ini tidak mau memperhatikan yang lain. Padahal sebenarnya saya waktu itu bisa kerja yang mungkin saudara bisa menopang pelayanan, meskipun saya tidak tinggalkan pelayanan. Tapi karena saya punya pemahaman waktu itu, pokoknya kalau sudah melayani Tuhan full timer, mati-mati. Saudara yang terkasih, jadi kita tidak buat apa-apa. Kita pernah buat kebun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernah kita buat kebun, dan hasilnya bagus karena saya tanam sekitar saudara, tanam terong sayur putih itu sekitar saudaraku 100 meter ya, persegi. Itu kebun yang besar, hasilnya lumayan banyak. Tapi karena di dalam otak tidak boleh bisnis. Ingat, kamu hamba Tuhan, tidak boleh bisnis. Itu dalam otak saya. Jadi saudaraku, hasil terong banyak, nah saya dan istri tidak mungkin makan terong sebanyak itu, saudaraku. Tapi mau pergi jual, hati berkata, kau hamba Tuhan, jangan bisnis, jangan cari duit, saudara. Jadi saudara yang terkasih, padahal kami tidak ada beras, kami tidak ada saudaraku susu untuk kasih anak. Tapi saudaraku, karena ini otak tidak boleh bisnis, tidak boleh cari uang, saudara. Maka itu terong itu kami hanya panggil tetangga orang sekampung di Naibonat itu di Asantiga sana, datang tiap hari ambil gratis, makan gratis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena saya dan istri tidak mungkin makan di terong sampai habis. Dan sayur sawi, sayur segala macam. Padahal potong siram. Seharusnya beta ikat bopi oisau, jual bisa dapat duit sedikit. Tapi ini otak sudah dibentuk bahwa ingat, lu tidak boleh cari duit, lu mesti melayani Tuhan 100%. Nah saudara bayangkan, itu saya hidup susah setengah mati ya. Tapi saudara, saya bersyukur meskipun pemahaman saya tentang Alkitab belum baik secara 100%. Saudara, belajar banyak dalam hal tertentu, ini tidak dosa, sudah tidak dosa, tapi belum memahami, itu bikin susah diri ya. Tetapi saudara, itu tidak membuat kami kehilangan sukacita. Kami sungguh-sungguh sukacita di dalam Tuhan, meskipun hanya makan sayur terong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Nah anak-anak Tuhan, itulah tantangan di dalam pelayanan. Saya baru bicara satu sisi itu, makan minum, belum lain ya itu saudara. Tapi percayalah, kalau ada sukacita besar dalam hidup saudara, saudara tidak akan mundur sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jadi ini menjadi penting buat kita semua, saudaraku yang terkasih. Saya tutup dengan Filipi 4 ayat 4 tentang sukacita. Oke.
Mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat 4. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Kenapa diulang kata 2 kali bersukacita? Karena bersukacita di sini dimaksudkan sukacita yang besar. Ya, sukacita yang tak tertandingi, sukacita yang luar biasa sebagai gaya hidup kita di dalam melayani Tuhan. Jadi saudara, itu ada 3 karakter yang menjadi ciri dari pelayan sejati. Kalau saudara betul-betul menjadi pelayan sejati, ini 3 ini tidak boleh terhindarkan dari hidup saudara dan saya. Yang pertama, saya ulang lagi, pelayan sejati itu pasti hatinya tulus. Pelayan sejati itu pasti rajin. Pelayan sejati itu pasti hidup di dalam sukacita yang besar. Kiranya Tuhan berkati kita semua, sehingga kemurahan Tuhan itu membuat kita hidup di dalam pelayanan yang sejati. Kemurahan Tuhan itu membuat saudara dan saya sadar bahwa hidup saya ini saya harus persembahkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan ada 3 ciri pelayan Tuhan yang kita tidak boleh lupakan. Yang pertama, pelayan Tuhan itu harus memiliki sikap hati yang benar. Yang kedua, pelayan Tuhan itu harus apa tadi? Menguasai. Bukan. Berkarakter. Berkarakter Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, pelayan Tuhan itu harus apa tadi? Yang terakhir? Yang kedua tadi bukan berkarakter. Berpikir, saudaraku, sama atau tidak boleh membandingkan atau tidak boleh berbeda. Lalu yang terakhir baru kita berkarakter Kristus. Itu 3 hal yang saya seberangkan pada kesempatan ini. Tolong kita semua oleh firman Tuhan ini kita dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Ada amin. Tuhan berkati kita sama-sama, kita sebut saya pelayan sejati. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya pelayan sejati. Bilang samping kiri kanan, karena kemurahan Tuhan. Bilang sekali lagi, kamu duta kerajaan Allah. Amin. Yang saudaraku, kita sama-sama sebut pelayan sejati. 1, 2, 3. Punya sikap hati yang baik. Bilang samping kiri kanan, jangan rasa diri hebat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu hanya hamba Tuhan. Ya saudara, yang kedua, sama-sama katakan pelayan Tuhan sejati. Bilang samping kiri kanan, kita saling melengkapi. Bilang samping kiri kanan, kita bisa beda. Karunia beda. Rambut beda. Hidung mancung beda. Ya, tetapi kita semua saling melengkapi. Ada amin. Saya tidak tahu apakah di sini ada gereja lain selain Gemit, tapi sekali lagi kita beda untuk saling lengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Amin, saudara? Ya, kecuali dengan iman di luar Kristen, itu beda lagi. Itu memang saudara perbedaan. Ya, jadi saudara, kita ada dalam kekristenan itu kadang-kadang harus melihat perbedaan sebagai suatu kelengkapan. Yang terakhir, sama-sama pelayan sejati. 1, 2, 3. Berkarakter Kristus. Sama-sama berkarakter Kristus. Sama-sama katakan di samping kiri kanan, kamu harus hati tulus. Bilang samping kiri kanan, rajin. Bilang samping kiri kanan, yang ketiga apa? Sukacita. Ada amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih.